Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga cerita sebelumnya bisa memberikan manfaat dan menghibur untuk kalian pecinta cerita horor dan misteri. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah like, comment, subscribe. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat dan menjadikan channel ini sebagai channel terbaik untuk cerita horor dan misteri. Terima kasih untuk dukungan kalian, dan juga cerita-cerita yang sebelumnya ini bisa menjadikan hiburan untuk kalian semua. Nah, kali ini saya ingin menceritakan satu kisah pengalaman penjaga penyeberangan rel kereta api, yaitu Pak Cahyono. Pak Yono ini bekerja sebagai penjaga palang pintu di satu desa di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2017 itu pertama kali tempat penyeberangan itu dibangun, dan sebelumnya tempat yang dia saat ini bekerja, palang pintu, itu tidak ada. Banyak sekali satu kejadian, bukan cuma satu kejadian, sering terjadi kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa dikarenakan adanya kelalaian atau keteledoran dari si penyeberang. Bukan cuma hanya manusia yang jalan kaki atau orang yang jalan kaki, dari mobil, dari motor. Bahkan pernah ada hewan ternak pun pernah merasakan bagaimana horornya salah satu penyeberangan di tempat Pak Cahyono itu bekerja. Nah, semenjak sering terjadinya kecelakaan yang menghilangkan banyak nyawa ini, akhirnya tempat itu dibangun sebuah tempat yang digunakan untuk menjaga palang pintu tersebut. Memang letak tempat tersebut ini, tempat rel itu, di depan dan di belakangnya itu semuanya itu sawah, tidak ada perkampungan. Nah, untuk masuk ke perkampungan sebelah dan perkampungan kota itu memang butuh waktu lah, hampir 15 menitan dari relnya itu orang itu bisa masuk ke palang pintu tersebut. Karena memang letaknya di tengah sawah, inilah yang membuat suasana di penyeberangan itu ya sangat sepi. Tapi dibalik sepinya penyeberangan, di malam harinya yang dialami Pak Cahyono, hari pertama dia bekerja, saat itu dia itu sendiri, karena pegawai atau karyawan yang ditugaskan untuk menjaga palang pintu itu baru 2. Salah satunya itu shift di awal. Pak Cahyono ini shiftnya di shift malam. Dia harus berjaga dari jam 8 malam sampai pagi, karena memang tugasnya itu 12 jam. Setiap kali ada bel yang berbunyi dari palang pintu sebelah, dia harus menekan tombol kalau di situ akan ada kereta yang lewat. Nah, ini yang dialami Pak Cahyono. Pernah mengalami satu kejadian, bukan cuma sesekali Pak Cahyono ini merasa ada orang yang tiba-tiba nyelonong saat kereta itu sudah ada di depan matanya Pak Cahyono. Pak Cahyono sempat teriak, padahal palang pintu itu sudah ditutup oleh Pak Cahyono, tapi pemuda itu sempat membuka palang pintu. Dia itu langsung mau menerobos. Nah, Pak Cahyono yang melihat Pak Cahyono yang melihat 2 pemuda itu yang membuka palang pintu itu sempat teriak, "Woi, ada kereta! Woi, ada kereta! Awas, awas!" Entah kenapa pemuda itu seakan-akan tidak mendengar, atau mungkin karena suara bisingnya kereta yang ada di sawah itu membuat teriakan Pak Cahyono itu tidak didengar. Dan itu menjadi hari pertama Pak Cahyono melihat kejadian secara langsung, orang yang terlindas kereta api, tertabrak
dua pemuda itu yang naik motor, wah, padahal sudah ada palang pintunya. Tapi entah kenapa pemuda itu seakan-akan tidak memperdulikan palang pintu, padahal sudah dibuat palang pintu. Pak Cahyono harus menerima akibat dari kelalaian dia. Dari beberapa saksi orang di situ ya memang menyatakan kalau Pak Cahyono tidak bersalah, karena kesalahan itu dilakukan oleh dua pemuda itu, bukan karena Pak Cahyono. Pak Cahyono akhirnya bisa bertugas kembali. Teror yang lainnya bukan hanya kecelakaan yang nyata. Dari kecelakaan inilah orang-orang yang pernah meninggal ini seperti dimanfaatkan oleh jin atau semacam setan itu untuk menghantui Pak Cahyono. Pak Cahyono pernah mendengar tangisan, jeritan, tapi tidak tahu di mana sumber suara itu berada. Pak Cahyono dengan beraninya dia itu mencoba mencari sumber suara itu, dipakai senter kira-kira hampir jam 12 malam waktu itu. Keadaan memang lagi longgar, memang tidak ada bel seperti akan ada kereta yang lewat. Dia itu nyari sumber suara, tapi tidak ada. Pertama kali dia dengar ada orang yang teriak, dikiranya orang yang di sawah itu minta tolong, tapi tidak temukan juga. Kedua, tangisan, dan itu terus menerus. Tapi karena seringnya mendengar teriakan dan tangisan dari suara-suara di sekitar rel tersebut, akhirnya Pak Cahyono membiarkan. Dia tidak mau peduli lagi. Nah, ini saat dia bertugas dengan orang lain, karena di situ ada dua penjaga yang bersamaan, akhirnya ditugaskan dua orang. Ya karena memang waktu yang dikerjakan Pak Cahyono itu memang sangat lama, 12 jam awalnya, tapi saat ada pegawai yang datang akhirnya dipaketkan dua orang, dan itu bergantian terus menerus, salah satu yang jaga, satu istirahat, dan itu akhirnya sampai sekarang itu ada dua orang. Jadi sempat Pak Cahyono selama 1 bulan itu sendirian. Nah, saat dua orang ini temannya Pak Cahyono, yaitu Pak Budi, sempat merasa heran dan bingung saat mendengar teriakan dan tangisan seperti yang Pak Cahyono alami. Dia bilang sama Pak Cahyono, "Pak, jenengan dengar ndak? Ada orang yang nangis, ada orang yang teriak-teriak minta tolong." Pak Cahyono memang sudah biasa, dia menyampaikan ke Pak Budi, "Sudah Pak, itu hal biasa, ndak usah dicari, ndak usah digubris, biarkan saja." "Loh kenapa Pak? Bukannya itu ada tangisan yang minta tolong?" "Kalau ndak percaya, sampean bisa lihat sendiri, ini ada senter, silahkan sampean cari sumber suara itu." Pak Budi juga penasaran, tapi minta ditemani sama Pak Cahyono. "Pak, temani saya Pak, cari sumber suara itu." Dicari sampai beberapa meter, kita 10 atau 20 meter ini tidak ada sumber suara. Dia balik lagi, "Sebenarnya apa sih Pak?" Pak Cahyono menjelaskan sama Pak Budi, "Dulu sebelum kamu ada di sini, sebulan yang lalu, kemarin ada kejadian orang yang tertabrak kereta api. Terus suara jeritan tangisan, bukan cuma dari suara laki-laki, tapi suara perempuan pun sempat saya mendengar suara itu. Itu sudah menjadi hal biasa." Pak Budi ini baru kali pertama. "Kok ngeri banget sih Pak di sini?" Ya inilah risiko orang jaga di penyeberangan rel kereta api. Di palang pintu seperti ini banyak korban-korban sebelum palang pintu ini dibuat. Kalau nanti sosok yang lain itu benar-benar Pak Budi lihat, jangan lari, nggak usah takut. Emang ada Pak? Ada. Dan yang saya lihat itu tubuh tanpa kaki, tapi berjalan di atas rel. Waktu itu saya tidak sengaja, sekali saya senter, saya seperti melihat ada tubuh yang berjalan itu di atas rel, tapi tidak ada kakinya. Tubuh berjalan. Saya kira itu anak kecil. Waktu itu kan senter saya gunakan, sorot ke depan. Nah terus saya lihat itu tubuh itu, tapi tidak berselang lama karena saya penasaran, berusaha maju, tubuh itu menghilang. Apa itu Pak? Ya Allah alam, mungkin jin yang memanfaatkan tubuh orang yang dulu pernah tertabrak di penyeberangan rel ini. Itu
Satu, kalau nanti misalkan ada anak muda yang hilang kepalanya terus tubuhnya itu seperti hilang tangannya satu, Pak Budi pun jangan kemana-mana, tunggu aja di pos ini, biarkan. Karena itu ya memang satu alasan jin untuk menggunakan tubuh orang-orang yang meninggal yang hampir seluruhnya itu tidak bisa disucikan untuk dimakamkan. Maksudnya gimana Pak Cahyono? Ya gini, kalau orang yang meninggal dengan kecelakaan, dengan cara yang tragis, dengan kecelakaan, dengan tubuh yang berantakan, darah atau bagian tubuh yang tidak sempat disucikan dengan cara dimandikan jenazah, dikremasi, biasanya digunakan oleh jin atau iblis untuk memanfaatkan, menggunakan bagian-bagian tubuh itu untuk menjelma dia, menjelma orang yang meninggal itu. Jadi jangan takut, itu bukan arwah yang penasaran, itu hanya jin. Dan yang paling penting, kamu yakin segala sesuatunya itu atas kuasa Allah. Yakinkan diri kamu Pak Budi, kata Pak Cahyono. Segala kebaikan keburukan itu atas haknya Sang Pencipta. Mereka yang menampakkan ini sebenarnya itu dimanfaatkan oleh jin untuk menakut-nakuti ya kamu ya saya, gak usah takut. Nah, kejadian yang lain, saat Pak Cahyono ini minta izin sama Pak Budi, waktu itu Pak Cahyono ini mau beli minuman atau gorengan di samping Jalan Pantura. Nah, dia itu disuruh jaga sendirian. Itu kira-kira jam 8:30 malam, belum lama, belum terlalu malam. Pak Cahyono berangkat. Nah, perjalanan itu kurang lebihnya itu 20 menit. 20 menit setelahnya itu Pak Cahyono balik. Nah, itu melihat Pak Budi itu seperti orang yang habis lari-lari, keringetnya keluar semua. Nah, Pak Cahyono nanya ke Pak Budi, kamu kenapa Pak Budi? Kok keringetnya kayak orang kepanasan, sumuk kayak gitu, kenapa? Pak, iya kenapa? Tadi Pak, sewaktu Bapak keluar beli minuman, beli gorengan Pak, yang diceritakan Pak Cahyono itu semuanya nampak Pak. Badan kurus, tangannya satu tanpa kepala, itu seakan-akan menghampiri saya. Kepala saya itu kebingungan Pak, harus gimana, mau teriak-teriak sama siapa, ndak ada orang, ndak ada siapa-siapa Pak. Bingung saya, cuman apa ya, berdoa sebisanya mungkin. Tapi semakin saya ini membaca doa Pak ya, bukannya semakin mereka itu takut, tapi seperti apa ya, halusinasi saya itu seperti semuanya itu berdatangan ada di pos ini Pak. Makin saya itu makin bingung Pak, ini saya juga makin takut. Ya syukur Pak Cahyono datang. Tapi Pak, entah kenapa sebelum Pak Cahyono nyampe di pos ini, mereka itu semuanya kok hilang. Lah ini Pak, 15 menit sebelumnya Pak, bener Pak, saya tidak kuat Pak kalau di sini sendirian. Pokoknya tidak mau lagi Pak, tolong jangan pernah tinggalin saya di sini sendirian Pak, tolong Pak. Saya tidak mau Pak kejadian itu terulang kembali. Pokoknya saya tidak mau. Kamu kenapa Pak Budi? Kamu kenapa? Tanya Pak Cahyono. Takut Pak, bener-bener takut. Saya ngeri Pak, melihat mukanya yang tidak karuan. Bener Pak, saya tidak mau melihat itu lagi. Istighfar kata Pak Cahyono. Pak Budi ikut istighfar dia. Terus menerus. Akhirnya Pak Budi bisa tenang. Air minum dikasihkan. Sudah diminum dulu. Tenang, tidak apa-apa. Nah, kejadian yang lain itu kira-kira jam 11:30 malam. Malam itu benar-benar membuat Pak Budi itu benar-benar merasakan bagaimana dia itu sangat-sangat ketakutan. Nah, Pak Cahyono 11:30 dia itu minta izin sama Pak Budi, Pak sebentar ya, saya mau duduk tapi sembari ngantuk sebentar saja, soalnya tidak kuat banget, nanti kalau 10 menit saya bangunin ya Pak. 10 menit saya bangunkan, nanti giliran kalau Pak Budi mau istirahat tinggal istirahat. Ungkap Pak Cahyono ini ngomong sama Pak Budi, iya Pak silahkan istirahat. Nah, kira-kira jam 12 kurang 10 menit Pak Budi itu jaga sendirian. Pak Budi ini jaga sendirian sementara melihat kondisi Pak Cahyono yang kelelahan. Nah,
Pak Budi itu seperti hal yang sama dirasakan. Dia benar-benar melihat apa yang tidak pernah dilihatnya lagi. Sosok baju putih lusuh itu dari arah depan, seperti dari arah kereta yang mau berjalan, itu seperti menghadang kereta yang mau lewat. Waktu itu kereta ini sudah nampak, benar-benar nampak. Tapi wanita yang berbaju putih itu justru seperti menghalang-halangi. Keadaan di situ sangat sepi, tidak ada orang yang nyebrang, hanya ya tidak ada orang yang nyebrang sama sekali. Palang pintu tetap dipencet, diberhentikan barangkali ada yang lewat. Tapi dia melihat ada sosok putih dengan sorot kereta api itu benar-benar nampak, dan kereta api pun itu sempat memberikan klakson terhadap sosok tersebut. Klot, bunyi sampai berapa kali tertabrak. Tapi yang anehnya menurut Pak Budi itu tidak ada namanya orang yang tertabrak. Dia jelas sekali melihat kereta itu menabrak sosok wanita yang berbaju putih, yang seakan-akan seperti orang yang mau bunuh diri. Waktu itu dipanggil sama Pak Cahyono. Pak Budi itu waktu itu manggil Pak Cahyono, ada orang tabrak, mana. Terbangun Pak Cahyono, tapi setelah kereta itu menjauh, dicari tubuh itu ternyata tidak ada apa-apa. Nah, Pak Cahyono nanya, apa yang kamu lihat? Ada perempuan, Pak, yang tadi mau bunuh diri, dan itu jelas menghadang kereta yang mau lewat. Pak Cahyono mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pak Budi, itu sosok wanita yang sering menghadang kereta dari arah barat menuju ke timur. Itu dulu sebelum saya jaga di pos ini, dulu katanya ada wanita yang sengaja bunuh diri. Itu ya arahnya dari barat menuju ke timur, tapi dia menghadap ke barat. Nah, itu seperti yang sampean lihat Pak Budi. Itu pun sudah pernah saya lihat dan saya cari tahu di mana tubuh itu, tapi tidak ada sama sekali. Tapi setelah saya usut, saya gali informasi, ternyata dulu ada wanita yang sengaja bunuh diri dikarenakan dia hamil, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Jadi dia itu sering nongol Pak Cahyono, kata Pak Budi, sering sekali, dan itu setiap jam 12 malam. Tapi ya enggak terlalu sering. Di malam dia meninggal, di hari dia meninggal, itu adalah hari dimana dia akan selalu nongol di tempat dia dulu pernah bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya dengan kereta api. Dengan sengaja di tubuhnya itu biar ditabrak kereta api. Tapi itu kejadian itu sudah sangat lama. Itu kejadiannya 20 tahun yang lalu. Tahun 97 kalau tidak salah. Itu kata tetangga atau orang-orang pekerja sawah ini yang dulu menyaksikan di pagi harinya itu ada wanita yang meninggal dunia karena tertabrak kereta api. Dan salah satu orang yang waktu itu bekerja di sawah itu dengan jelas melihat wanita itu berjalan di atas rel itu. Itu nyata. Malam itu menjadi satu malam buat Pak Budi dan Pak Cahyono, memang waktu yang sangat mengerikan. Sudah berapa kali Pak Budi melihat sosok-sosok yang aneh. Itu jam 12 malam. Nah, Pak Cahyono yang melihat kondisi Pak Budi yang waktu itu memang ketakutan, kebingungan harus bagaimana. Pak Cahyono hanya menjaga Pak Budi, meminta sama Pak Budi itu untuk istirahat. Nah, istirahatnya Pak Budi kira-kira jam setengah 1 malam setelah melihat kondisi tubuh wanita yang tidak ditemukan. Pak Budi itu disuruh istirahat sama Pak Cahyono. Istirahat aja Pak Budi, tidak usah dipikirkan, istirahat saja, istirahat Pak Budi. Nah, Pak Cahyono itu tugas sendirian. Sementara Pak Budi mungkin dengan kelelahannya dan ketakutannya dia suruh istirahat sebentar aja Pak Budi. Nah, Pak Budi ini yang istirahat, Pak Cahyono ini benar-benar melihat sosok wanita tadi memunculkan lagi, tapi dengan cara melambaikan tangannya. Bahasa kiasan lambaian tangan itu seperti entah minta tolong atau entah menarik dia untuk ke situ. Pak Cahyono itu tidak tahu apa maksud dari lambaian tangan dari sosok wanita itu. Karena dari depan dia itu selalu menundukkan kepala, tapi tangannya itu selalu melambaikan untuk seperti menarik dia ke arahnya.
untuk sering menarik ke arahnya. Nah, saat dia berusaha maju ke tempat sosok itu, Pak Cahyono kira-kira hampir jam 1 malam dia keluar menuju ke arah itu. Tanpa dia sadari, kereta dari timur itu datang. Pak Cahyono spontan kagetnya minta astagfirullah. Untungnya Pak Cahyono tidak sempat menghampiri sosok wanita yang melambaikan tangan itu. Jadi seolah-olah Pak Cahyono itu merasakan energi untuk tertarik melihat dia, untuk mendatangi sosok itu. Tanpa dia sadar, dia bangun dari kursi tempat dia jaga, dia keluar dari pos jaga, dia itu menghampiri sosok itu. Sebelum dia sampai di sosok perempuan itu, sosok yang didekat ini bukannya makin mendekat makin menjauh. Nah, di seberang rel itu ternyata rel itu ada kereta yang lewat. Sebelum Pak Cahyono ini melewati rel, dia bersyukur, alhamdulillah aku masih diberikan kesadaran. Seandainya Pak Cahyono tadi terlena tanpa dia sadari, dia melewati rel itu, mungkin saat itu Pak Cahyono yang akan menjadi korban yang tertabrak kereta api. Nah, itu pengalaman Pak Cahyono sewaktu dia berjaga di salah satu rel yang sangat angker. Ya, angkernya ada yang bunuh diri, ada yang mobil ketabrak, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat Pak Cahyono itu ya sampai sekarang pun dia jaga itu ya sangat ya familiar, mohon maaf. Sampai saat ini dia harus berjaga di tempat dia menjaga palang pintu, setiap malamnya pun memang harus mengalami kejadian-kejadian horor. Dia selalu diganggu, tapi alhamdulillah semenjak saat itu dia sudah tidak lagi menghiraukan sosok-sosok aneh yang selalu menghantui dan mengajak dia itu untuk melihat sesuatu yang kiranya ganjil. Akhirnya Pak Cahyono memang tidak mau tahu siapa orang itu, siapa sosok itu. Pokoknya dia bismillah, dia mau kerja. Dari cerita Pak Cahyono ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Bahkan tentang sosok gaib pun kadang bisa mengajak atau menarik halusinasi atau imajinasi manusia untuk ke alamnya, yang tanpa disadari itu bisa mengakibatkan petaka. Nah, seandainya seperti cerita Pak Cahyono, mungkin banyak kejadian-kejadian orang yang nyebrang secara tiba-tiba dan mungkin orang tersebut tidak melihat akan adanya bahaya itu di depannya. Ya, kalau Pak Cahyono sih merasa bersyukur, alhamdulillah, karena dia masih diberikan umur sampai sekarang, dan saat itu adalah saat yang paling mengenaskan buat Pak Cahyono yang hampir dirinya ini menjadi korban di tempat dia itu bekerja sendiri. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menghibur kalian pecinta cerita horor dan misteri. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.